Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Seorang anak perempuan yang masih kecil dan sedang tekun belajar di sekolah ternyata sangat antusias ketika untuk pertama kali diperkenalkan dengan mata pelajaran matematika. Pelajaran sederhana tentang tanda-tanda hitung matematis seperti tanda kurang, tanda tambah, tanda bagi, tanda kali begitu membekas dalam benaknya. Pada suatu hari Minggu ketika anak perempuan yang masih kecil tersebut beribadah bersama kedua orang tuanya di gereja, maka perhatiannya tertuju ke arah dekorasi gereja berupa tanda salib yang sangat besar yang tergantung di dinding di atas mimbar gereja. Dipenuhi rasa heran, maka dengan suara lirih ia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, untuk apakah tanda tambah yang sangat besar itu digantung di atas sana?" Sahabat-sahabat Kristus, tentu merupakan hal yang wajar jika seorang anak kecil yang baru belajar tentang tanda-tanda hitung matematis mengajukan pertanyaan yang sangat mengherankan hatinya, karena ia tidak dapat melihat kaitan antara tanda tambah dengan gereja. Meskipun kita mungkin juga tersenyum menyadari kesalahpahaman dari anak perempuan yang masih kecil tersebut, tetapi sejatinya ada benarnya juga apabila ia mengira salib sebagai tanda tambah. Mengapa demikian? Sebab salib memang dapat dilihat sebagai tanda tambah dan seharusnya juga menjadi tanda tambah bagi kita, orang-orang percaya. Ya, penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan dengan tanda salib itu sejatinya memang telah memberikan tanda tambah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus menasihati jemaat Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose pasal 2 ayat 6. Mengapa penting bagi kita untuk tetap hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Paulus tanpa ragu menulis sebagai berikut. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kolose pasal 2 ayat 3 dan 4. Jadi, salib menjadi tanda tambah bagi kita untuk menepis segala ajaran sesat yang nampak indah, tetapi tidak berguna sama sekali. Karena segala ajaran yang nampak indah tersebut bukan hanya tidak mampu menyelamatkan kita, namun juga tidak dapat memberi hidup yang kekal di surga mulia. Perhatikanlah bahwa para penyesat dengan ajaran-ajarannya yang sesat sering memperdaya orang-orang percaya dengan kata-kata yang indah, seperti ular tua yang memperdaya Hawa dengan kelicikannya, supaya Hawa dapat menjadi seperti Allah. Mereka menipu dan kemudian membinasakan. Itulah sebabnya Paulus dengan tegas memberi peringatan akan hal tersebut dan berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya." Roma pasal 16 ayat 17 dan 18. Orang yang tulus hatinya saja bisa terperdaya oleh bujuk rayu para penyesat dan penggoda. Oleh karena itu satu-satunya obat mujarab
untuk melawan para penyesat dan penggoda itu adalah menerima Tuhan Yesus Kristus dan tetap hidup di dalam Dia. Hal ini penting karena hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus adalah hidup di dalam Dia, yaitu hidup mengikuti teladannya dan hidup selaras dengan kebenaran firman-Nya. Oleh karena itulah Paulus lalu melanjutkan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ayat 7. Dua kata kerja yang dipergunakan oleh Paulus, yaitu berakar dan dibangun, menunjukkan adanya usaha untuk semakin dekat dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan semakin dekat hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin bertambah teguh iman kita kepadanya. Dan otomatis semakin serupa juga perilaku hidup kita dengannya. Selanjutnya, pada gilirannya, perilaku hidup yang baik itu menjadi cara terbaik bagi kita untuk membuat iman semakin bertambah teguh. Jadi, pada saat kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus berakar dan dibangun di dalam Dia. Dan pada saat kita berakar dan dibangun di dalam Dia, maka iman kita semakin bertambah teguh. Dan pada saat iman kita bertambah teguh, maka perilaku hidup kita pun semakin menyerupai Dia. Dan pada saat perilaku hidup kita semakin menyerupai Dia, maka iman kita pun semakin bertambah teguh. Demikianlah rangkaian pertambahan yang akan terjadi dalam hidup kita ketika penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan dengan tanda salib itu mewujud dalam diri kita. Salib sejatinya memang merupakan tanda tambah. Amin.